memanunggalkan macam-macam. Bu, yang di Kalingga kan, saya di Jawa kan saya fokuskan ke Kalingga, Wangsa, masa-masa Wangsa Sanjaya. Iya, Ratu Sima ya. Iya, termasuk itu. Itu nanti kan di situ ada perjanjian juga, kerajaan kuno yang akan bangkit lagi. Kalau di sini lebih ke kekayaan Nusantara yang baik yang terpendam dan yang disimpan di alam dimensi lain. Makanya saya hubungkan dari Parangkusumo, dan habis Parangkusumo saya nanti ke Ratu Boko. Kalau di Google Map, di foto satelit itu jenengan amati dari Parangkusumo ke arah Ratu Boko. Jadi ini Parangkusumo ya, ini membentuk trisula, Mas. Dan Ratu Boko itu berada di sini. Jangan bisa lihat, karena memang kekayaan Nusantara ini kuncinya ada di trisula. Kalau maksudnya gimana itu, Mas Dinas? Ya itu kuncinya, Mas. Dan itu memang melalui dari Ibu Nawangwulan. Ibu Nawangwulan itu atasannya yang Cokroningrat. Nah ini jarang yang tahu. Jadi hubungannya dengan Ratu Kidul ya, Mas? Ratu Ibunda. Ibunda. Jadi samudra maksudnya, bukan pantai loh, Mas. Oh, ya samudra, ke jauh lebih tengah. Itu ada kaitannya dengan Boko. Kalau ada istilah mengatasi Ratu Bilqis karo ceritane Nabi Sulaiman ya. Ceritakan Sleman kan Sleman. Satu Boko kan di Sleman. Sleman ya. Nah, makanya itu. Jadi ada hal yang terkait, itu berkaitan dengan kekayaan Nusantara. Itu disimpan di situ. Maksudnya harta karun ya, Mas? Iya. Ya, apakah sudah waktunya? Ya itu kan nanti semua Mas, ketika Nusantara ini mengalami yang dibilang mercusuar dunia, itu akan mengalami kejayaan baik secara fisik ataupun non fisik. Non fisiknya itu adalah kedamaian, secara fisiknya ya kesejahteraan. Kesejahteraan kan berawal dari hal yang sifatnya materi. Nah makanya banyak orang terjebak pada mengejar harta amanah, ya kan? Iya. Itu belum saatnya jika tidak dibarengi dengan adanya kedamaian, Mas. Kedamaian muncul baru kesejahteraan, dan itu dalam waktu yang damai dulu baru sejahtera. Tapi menurut panjenengan memang harta tersebut ada? Ya ada, Mas. Wujud? Ya kalau di alam gaib ya nggak wujud nyata gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, Mas. Dan nantinya bisa diwujudkan? Iya. Ya staf-stafnya termasuk yang Cokroning nyerati Nawangwulan. Ya dibilang nih kono anak Ratu Bilqis ya. Ya bilang Ratu Emas ya, Ibu Ratu Emas yang dibilang yang Jatikusumo itu. Itu yang benar-benar yang dari penguasa Samudra India. Dan itu kira-kira kapan, Mas, harta tersebut bisa Ya kalau Angkara ini sudah dihabiskan baru nongol, Mas. Lah kalau Angkara masih ada, apa bisa? Jadi harus kalau itu keluar malah ada paten-patenan malah. Ya kan diselimuti Angkara. Jadi SDM-nya harus siap dulu. Dan itu harta-harta itu akan muncul ketika dunia ini sudah tercipta damai dulu, baru nongol kesejahteraan. Kalau orang pada ngejar amanah, tiwas mimpi di siang bolong. Berarti bukan harta dulu baru kita bisa damai. Dan itu nanti Nusantara ini akan menjadi pusat tatanan dunia. Bahkan mungkin bahasa Jawa mungkin bisa jadi bahasa internasional. Iya, memang harus dianjurkan begitu, karena dunia kan luar negeri termasuk Eropa, Amerika, Cina. Tapi itu menunggu sistem pemerintahan ya, kerajaan harus, bukan masalah harus, sudah ketentuannya seperti itu. Itu sudah alam sudah ini ya hanya orang-orang tertentu yang bisa baca kayak gini, nggak semua orang, dan nggak semua spiritual, karena yang dibilang spiritual belum tentu mengenal hal seperti ini.
Ya orang senior yang tahu. Contohnya kayak Mbah Lawu. Iya. Nah, Singolawu itu paham. Kira-kira kapan Mas Tinus Hah? kita ganti pemerintahan? Ya nunggu guru-guru sih. Tahun berapa? Nah itu. Ini sudah mulai guru-guru. Ya itu nanti kan berentetan, termasuk guru-guru secara manusia ya. Huru hara perang antar negara, semakin kayak Ukraina sama Rusia semakin nipu. Terus banyak fenomena kejadian alam hingga pada titik puncaknya bisa terjadi air bah. Nah itu nanti kayak sing dilelah selamat itu ya selamat nanti. Misalkan ini kayak di kelompok-kelompok kan Mas. Misalkan ini dilelah selamat ya. Misalkan nih orang ini kerja di Jakarta nih. Nah Jakarta kan rawan namanya. Ya kebetulan dia sudah perilakunya memberikan kebaikan ya buat dia di dirinya sendiri. Dia tuh nanti akan terarah di kayak ada unsur magnetika gitu Mas. Nanti sing apik dikelumpukin ning wong Berarti itu apik. sifatnya global ya Mas ya. Maksudnya bukan di sini saja. Dunia. Tetapi di luar Asia Tenggara itu parah. Ngerti dewe itu nek luar negeri bencana ngeri-ngeri. Ya muga-muga goro-goro ini neng kono wae. Neng kene gak usah. Jadi sih tetep Mas, ning kene angkara murka ya oke. Nggih. Tapi ya jangan nemen-nemen lho Mas. Kalau nemennya pasti iya Mas. Karena angkara murka saya dibandingkan sekarang yang paham dengan kesadaran dan yang hanya mengabdi pada angkara murka banyak mana? Hanya sekian persen kan yang masih nguri atau menata dirinya dalam kesadaran diri terhadap alam, terhadap sesama, ya kan? Dan sekarang bandingkan aja. Nah kalau ini angkara murka ini belum terhapuskan, dunia tidak akan menerima ketentraman. Nah, uripnya digolek tentrem Mas. Dunia ini juga ingin mendapatkan ketentraman. Berarti terkait dengan apa? Tatanan Jawa ya Mas ya. Ya bisa dibilang begitu Mas. Kembalinya dibilang mercusuar itu menjadi center dari tatanan seluruh dunia. Dan saya punya keyakinan, bahkan itu bagian dari petunjuk ya, bahwa suatu kelak bahasa Jawa itu akan menjadi bahasa internasional. Bayangkan. Iya, suatu kelak ketika ini Nusantara ini akan menerima tahta sebagai mercusuar dunia, bahasa Jawa akan menjadi bahasa internasional. Karena gini, bahasa Jawa itu sangat menuntun sekali Mas. Toto kromo itu secara otomatis mengajari orang untuk bersikap santun. Dari kesantunan ini menata kepribadian, kelembutan, cara menghormati, cara menghargai, tepo saliro, tidak mempunyai sifat tinggi hati. Otomatis kan emang boso kan nyun pangapunten, kan butuh rendah hati. Mana ada orang sombong diri anak wagu kan, tetap mengajarkan kesantunan. Wong Jawa kan. Karena secara santun itu akan mempengaruhi perilaku, dari kerendahan hati, cara menghargai, menghormati orang lain, memahami perasaan orang lain. Makanya ini Wong Jawa kan gitu. Nah dari tataran-tataran ini menciptakan kehidupan orang itu, ya kedamaian itu tercipta. Kalau itu kan nanti kan akan membimbing ya. Makanya kadang-kadang jika ada spiritual tapi secara bahasa perilakunya kurang santun, dibilang itu bukan spiritual. Karena spiritual itu bukan masalah teori, tetapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mas Pono wong spiritual cik emosi masih jelek-jelekin orang, ya tuh ngerasani wong, masih sombong diri dengan kelebihannya, itu bukan spiritual namanya. Kalau menurut Mas Tinus, tataran tertinggi
tentang keilmuan atau spiritual Jawa itu yang bagaimana Mas? Kalau mungkin di keagamaan kan orang hanya sebatas Tuhan atau Allah atau God, ya Mas. Tetapi kalau Jawa itu lebih ke Sang Hyang Taya, ya kan? Nggih. Sang Hyang Taya. Nah, Taya itu artinya Taya, Toyo. Dan Taya bahasa Jawa bacanya Toyo, ya kan? Toyo arti ini kosong, yogi jagat, Suwung ya. nah Taya atau Toyo, Togi kosong, yogi jagat, artinya kan jagat kosong, ya kan? Nah, yang kayak itu jagat kosong tan keno kino yang ngopo, tidak bisa diapa-apakan, bisa disebutkan, ya kan? Berarti Tidak bisa dijelas, ya bisa penjelasannya begini, Toyo, ya kan, artinya jagat kosong, dan orang akhirnya menyebut Tuhan. Nah, banyak kan mayoritas menyebutnya Tuhan ini tatarannya. Tu itu kan sama dengan to, artinya kan kosong. Han itu artinya hana atau hono, ada, dari kosong menjadi ada, akhirnya wujud. Maka disebutnya satu, Sang Hyang Tunggal, ya kan, Sang Hyang Maha Esa. ya. Makanya lah Toyo itu kan artinya nek Jawa kan toyo, Air. banyu. Jenengan nek drijining ini dah Mas, Nggih. begini bentuk gini loh, Iya. ini Nggih. Ngeten. apa ini apa ini kan podo ya. Nah, ini bentuknya kayak apa Mas? Kayak tetesan banyu tuh Mas. Oh gitu. Love Mas. Ini kan bentuknya kayak tetesan banyu. Ini loh, Nggih. kosong, dari kekosongan. Maka disebutlah Tirta Amarta, Tirta keabadian atau air kehidupan. Maka di dalam kisah pewayangan pun ada, di dalam ilmu Jawa yang namanya Tirta. Iya. Makanya di dalam alam cipta ini, ya kan, ini kan Sang Maha Cipta ya. Nah, di dalam orang mengatakan cipta wening, ulur kita mengatakan cipta wening. Wening itu artinya bening, ya kan. Nah, sing bening ki apa Mas? Banyu. Nah, ini kan Tuhan, kebeningan, di dalam Tuhan ada air yang bening. Bahwa awal mula dari kekosongan itu semacam muncul yang namanya Tirta Amarta. Maka terciptalah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan itu manifestasinya disebut manikem, itu kayak mani jenengan, Nggih. kan warnanya putih, itu sifatnya suci, warnanya kayak Casper ya. Transparan. Nah, itu kan penggambaran hal ini kan, makanya kan bentuknya sperma kan kayak gini toh Mas. Iya. Das-dasane. Ya, ada ekornya kayak gitu kan. Nggih. Uget-uget. Nah, itu kan sudah menjadi, ini makro sama mikro itu sama, cerminan. Kita punya Sang Maha Cipta ada di sini, ya kan Mas. Makanya ini jagat makro ada black hole, kita ada black hole nih. Black hole itu bentuknya kayak telinga. Jadi black hole itu di sana kayak ada kendangan gede, penerima frekuensi. Semesta itu punya alat untuk menerima frekuensi yang namanya genderang semesta. Ya sama aja kayak gini. Ini untuk menerima frekuensi, suara. Makanya suara itu kayak suara gong.